Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama-sama masih diberikan kenikmatan oleh Allah berupa iman dan Islam serta kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan pada tahun 1444 Hijriah ini. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita mulai dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju terang benderang. Para hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan bulan Ramadan yang indah ini, pimpinan daerah Aisyah Kota Malang selalu menyelenggarakan kajian-kajian Ramadan, di mana di sini akan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mengisi hari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan dan menambah ilmu. Sehingga puasa kita adalah puasa orang-orang yang selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema yaitu tentang memelihara dua hubungan. Para hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan berupaya menjauhi segala larangannya. Dengan nilai-nilai takwa yang menjelma pada diri kita, insya Allah akan dapat mendatangkan sikap hidup seorang muslim yang terpuji. Sikap hidup pribadi yang islami merupakan bukti telah adanya iman pada seseorang. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah dan berusaha melaksanakan segala perintahnya, tentu pribadinya akan dihiasi oleh perilaku dan tata kehidupan yang terpuji. Orang yang seperti ini tidak akan mudah tergiur dan terpengaruh oleh kehidupan duniawi yang serba wah. Kenapa? Karena mereka mengetahui batas-batas hidup, dalam arti tidak akan mudah tergiur kepada nilai-nilai urusan duniawi yang umumnya sangat mudah menyeret kepada kehancuran. Tetapi mereka akan menyadari betapa pentingnya untuk selalu mencari kehidupan dunia sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita, agama Islam, mengajarkan bahwa umat Islam tidak hanya berkewajiban untuk mempererat hubungan dengan Allah dengan jalan beribadah saja, tetapi kita juga berkewajiban untuk membina hubungan baik dengan sesama manusia dengan jalan bermuamalah. Perlu kita ketahui bahwa hubungan manusia kepada Allah secara vertikal maka disebut dengan istilah hablu minallah. Sedangkan hubungan manusia dengan manusia yang lain secara horizontal dikenal dengan istilah hablu minanas. Seandainya kita hanya memelihara salah satunya, misalnya hanya memelihara hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala saja,
dan melupakan hubungan dengan sesama manusia, maka hal ini akan mengakibatkan ketimpangan atau ketidakharmonisan dalam kehidupan kita. Maka kedua hubungan ini harus sejalan, seiring dan selaras. Orang yang beribadah kepada Allah dengan jalan sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, tetapi melupakan membina hubungan dengan sesama manusia, seperti halnya dengan keluarga, tetangga, atau teman sekerja. Hal ini berarti telah melupakan sebagian besar dari bagian keislaman. Sebaliknya, orang yang hanya mementingkan urusan muamalah dengan sesama manusia, tetapi melupakan kewajibannya, yaitu menghubungkan diri kepada Allah, hal ini tidak akan dibenarkan oleh ajaran Islam. Sebab dengan cara itu berarti dia lebih menomorsatukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Barangkali disadari atau tidak, maka mereka telah menjadikan kehidupan dunia yang fana ini dan penuh kepalsuan ini sebagai tujuan hidup utama dalam hidupnya. Suatu pandangan yang keliru dan menurunkan harkat dan martabat manusia yang mulia derajatnya kepada yang hina, bahkan lebih hina dari hewan sekalipun. Sebagaimana hadis dari Rasulullah, bukankah orang yang baik yang meninggalkan keduniaan untuk kepentingan akhirat, dan bukan pula orang yang baik, orang yang meninggalkan akhirat untuk mengejar kepentingan dunia. Sesungguhnya orang yang baik itu ialah yang mengumpulkan keduanya. Al-Hadis. Para hadirin sekalian yang berbahagia, atas dasar itu maka langkah hidup kita selanjutnya harus ditunjukkan untuk memelihara hubungan kedua tadi, tanpa mengabaikan salah satunya. Jadi hubungan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Khususnya dalam rangka memelihara hubungan yang baik dengan sesama manusia atau bermuamalah, Rasulullah telah mengajarkan kepada umatnya cara bergaul dengan sesama manusia agar dapat saling menghargai, saling toleran atau tatamu dalam 4 hal. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, Allah mencintai kepada salah seorang yang toleran tatkala menjual, membeli, menagih, dan membayar hutang. Di sini perlu dijelaskan bagaimana cara kita bertasamuh tatkala menjual. Yang pertama, tasalu tatkala menjual. Seandainya semua pedagang atau para pedagang itu mencintai Allah, maka pedagang yang tasamu, yaitu pedagang yang hanya mementingkan dirinya, atau pedagang yang bukan hanya mementingkan dirinya sendiri dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi juga menghargai dan memperhatikan kepentingan si pembeli. Oleh sebab itu, pedagang yang tasamu tidak pernah menerapkan harga barang dagangannya dengan harga yang sangat mahal, atau dikatakan bahwa mereka tidak mengambil padi atau untung melebihi dari yang sudah menjadi luar batas kewajibannya. Kemudian pedagang yang tasamuh itu adalah pedagang yang jujur, yang mengatakan dagangannya sesuai dengan kenyataannya, tidak ditutup-tutupi, tidak berbohong atau memalsukan barang dagangannya sehingga menimbulkan para pembeli ini menjadi kecewa. Apalagi pedagang yang mengurangi takaran atau timbangan. Sebagaimana kita tahu bahwa sebagian besar di dalam masyarakat, ketika kita membeli buah, misalkan ketika kita sudah memilih baik, tetapi kenyataan ketika sampai di rumah ada barang yang busuk yang dimasukkan, atau pula timbangannya berkurang.
Mungkin disarankan kepada ibu-ibu semua yang berjualan bahwa ketika mereka pergi atau kulaan membeli barang di pasar, bisa dikatakan bahwa ini kalau timbangan itu dari pasar, jangan mengatakan sekilo atau seperempat. Kenapa? Karena pada kenyataannya ketika kita menimbang lagi di rumah, bukan lagi menjadi sekilo atau seperempat, tapi berkurang. Jadi ketika kita menjual lagi kepada orang, maka saya menjual ini. Bukan saya menjual seperempat, jadi saya menjual gula ini dengan harga katakanlah 5.000. Itu lebih jujur atau lebih baik. Ya, apalagi yang belinya di pasar seperti itu. Tapi mudah-mudahan pedagang-pedagang yang ada yang tahu iman dan ketakwaan pada Allah tidak melaksanakan seperti itu. Jadi kalau misalkan barang itu baik, maka katakan baik. Seperti halnya dengan ketika kita melakukan perdagangan secara online. Ukuran dan bahan harus ditetapkan sesuai dengan bahan atau ukuran yang ada. Sehingga tidak ada yang istilahnya kekecilan, kemudian kebesaran, kemudian juga bahan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi istilahnya di sini kita pedagang dan pembeli itu harus saling menguntungkan. Tidak ada yang pihak yang dirugikan maupun ada yang merasa tertipu, tetapi saling menguntungkan satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah tasamuh. Tatkala kita membeli. Jadi kalau kita menjadi konsumen atau pembeli, maka pembeli yang dikasihi oleh Allah ialah pembeli yang tasamuh, yaitu pembeli yang tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan pedagang. Pembeli yang tasamuh dalam membeli tidak menawar terlalu rendah. Ya, misalkan ada penjual yang menawarkan jualannya 100.000, kemudian kita menawarkan dengan harga 10.000 atau 25.000. Tetapi pada batas-batas yang wajar saja. Di sini perlunya saling menghargai antara penjual dan pembeli, sebab keduanya saling membutuhkan. Penjual memerlukan pembeli dan pembeli memerlukan penjual. Maka demikian pula tadi, penjual ketika menjual jangan menawarkan harga terlalu mahal. Makanya kalau harga pas itu lebih enak menurut saya. Sehingga tidak ada yang merasa tertipu atau kecewa. Biasanya ketika kita ke pasar, ada teman kita beli baju dengan baju yang sama. Mereka mendapat dengan harga yang lebih murah. Misalkan dapat harga 50.000. Lah kita mendapat harga 100.000 karena tidak bisa menawar. Ya ini karena antara penjual dan pembeli tidak ada tasamuh. Sebab kalau tidak saling menghargai, maka hubungan sebagaimana yang dikehendaki Allah dalam ajaran Islam akan sulit terwujud. Artinya, pembeli yang tasamuh itu adalah pembeli yang bijaksana yang dapat mengukur perasaan si pedagang dan tidak menjengkelkan si penjual atau pedagang, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Nah, ini yang terjadi biasanya adalah di tempat-tempat perdagangan atau pasar-pasar tradisional yang antara si penjual dan pembeli masih belum bisa menetapkan harga yang normal karena mungkin ada yang mengambil untung yang banyak atau karena ingin mendapatkan sesuatu dengan yang paling murah dengan kualitas yang bagus. Kemudian yang ketiga yaitu tasamuh tatkala menagih. Ya, seandainya kita punya tagihan, maka penagih yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ialah penagih yang bijaksana ketika menagih, yaitu dengan cara memahami tata cara menagih yang baik, sopan,
lemah lembut dan tidak mempermalukan orang yang ditagih. Selain itu, penagih yang baik akan memperhatikan keadaan orang yang ditagih, sehingga utangnya dibayar dan yang ditagih merasa dihargai dan hatinya merasa enak. Oleh karena itu, hindarilah menagih utang ketika yang ditagih sedang terkena musibah atau sedang tertimpa kesusahan. Bahkan alangkah baiknya seandainya memberikan kelonggaran kepada orang yang mempunyai hutang. Umpamanya menangguhkan sampai batas waktu yang agak lama bila dia atau mereka sedang mengalami kesusahan. Apabila yang punya hutang benar-benar dalam kesulitan. Jangankan untuk bayar hutang, untuk makan sehari-hari saja mereka cukup repot. Maka orang yang menghutangkan ini berkewajiban untuk membantunya, apakah dengan membebaskan sebagian atau sepenuhnya. Cara tersebut lebih baik di sisi Allah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya adalah jika atau orang yang berhutang dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyegerakan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi dalam urusan piutang itu memang riskan sekali. Nah, sekarang itu tadi bagi yang kita yang mempunyai tagihan atau yang menghutangkan. Kita harus melakukan hal yang demikian. Kemudian bagaimana dengan yang keempat, yaitu tasamuh ketika membayar hutang. Jadi ada orang yang berhutang, ada orang yang berpiutang. Bila kita mempunyai utang, maka yang disukai oleh Allah adalah utang yang tasamuh tatkala membayarnya. Sebagai imbangan belas kasihan yang telah memberi utang kepada kita, maka kewajiban orang yang berutang yaitu secepatnya membayar utang apabila ada pembayarannya. Bayarlah utang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Lebih baik bila dibayar sebelum jatuh tempo. Tapi bagaimana jika kita belum sempat atau belum mempunyai uang untuk bayar utang? Maka kita harus lakukan. Kita harus berbicara kepada orang yang menghutangi kita dengan mengatakan, mohon maaf, hari ini saya masih belum punya uang. Insya Allah nanti ketika punya uang akan saya bayarkan. Jadi kita selalu update. Ya, ketika kita belum sempat, belum punya, kita update terus, kita mohon maaf kepada, tidak hanya diam saja sampai bertahun-tahun, apalagi tidak mau menyicil dan lain sebagainya. Atau memang tidak mau, dia suka hutang saja, tidak mau membayar kewajibannya. Ini yang tidak boleh. Kecuali tadi ketika kita memang benar-benar belum mempunyai rezeki untuk bisa membayarkan hutang itu. Jangan menjadi orang yang membandel dalam bayar hutang. Sebab cara yang seperti itu akan mengurangi kepercayaan orang kepada kita. Kita akan mempersulit diri kita sendiri ketika kita memerlukan pinjaman. Ketika kamu mau pinjam, orang mengatakan, walayu wong sing wingi durung disaur saiki wis utang meneh. Ya. Jadi seperti itu. Kalau kita punya belum sempat, maka kita bilang, mohon maaf Mbak, mohon maaf Bu, masih belum sempat membayar hutang. Jangan sampai ketika kita punya utang, orang yang menghutangi itu yang merasa kelejingan atau merasa malu bertemu dengan orang yang menghutangi. Karena ada rasa sesuatu yang tidak enak. Nah, maka itu alangkah baiknya jika kita berhutang, ya, harus mempunyai kemauan dan kemampuan untuk nyaur. Bukan hutang untuk ngemplang. Kenapa? Kalau hal ini kita lakukan, maka oleh Allah tidak akan diberi rezeki untuk nyaur utang itu. Jadi ketika kita berhutang, kita juga punya, istilahnya adalah kita punya, nanti kita punya planning. Saya hutang sekian, nanti saya akan
bisa membayar sekian, kapan, itu kita harus planning. Jadi bukan wes aku pokoknya saiki utang, tinggal nanti bayarnya gampang wes. Kalau ke ibu itu kan biasanya masuk gak bayar ora popo. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa ajaran Islam mengatakan bahwa utang yang tidak dilunasi, ingat, sekecil apapun utang kita yang tidak dilunasi akan menjadi penghalang kita untuk masuk surga. Walaupun amal soleh kita banyak, sholat kita banyak, sholat kita, wah, selama hidup kita tidak pernah ketinggalan, ngaji kita, ibadah-ibadah kita yang lain baik kepada orang lain. Tetapi ketika kita tidak membayar hutang kita di akhir hidup kita, maka akan tertolak. Sebagaimana Rasulullah pernah menolak untuk menguburkan salah seorang sahabat yang meninggal dengan meninggalkan utang yang belum dilunasi oleh ahli warisnya atau keluarganya. Ada satu hal dalam ajaran Islam mengenai hubungan manusia dengan manusia, yaitu hubungan perburuhan. Artinya antara hubungan majikan dan bawahan. Nah, ini Islam juga memberikan tuntunan dengan cara tasamuh. Bila kita ditakdirkan menjadi majikan atau juragan dalam perusahaan atau dalam rumah tangga kita, maka dalam membayar upah atau gaji karyawan jangan sampai telat. Ibaratnya keringat itu jangan sampai kering, kita belum bayar. Jadi kita harus membayar dengan tepat waktu. Katakanlah kalau kita membayar 1 bulan, maka bayarkanlah di bulan itu. Atau kalau harian, ya bayarkanlah pada hari itu. Atau kalau mingguan bagaimana? Bayarkanlah pada misalkan sudah terkam Sabtu, ya Sabtu. Nah sekarang itu yang aneh di pemerintahan tuh kadang bayarnya gaji GTT, PTT itu kadang tertunda. Kita tidak tahu tertunda. Kadang kalau kita misalkan gajian tanggal 1, mereka itu kadang sampai tanggal 15 belum gajian. Dan nanti akan ada katanya akan dirapel. Bagaimana mereka yang tidak mempunyai uang? Akhirnya pinjam sana, pinjam sini. Ya, inilah. Jadi kita kalau sebagai seorang pemimpin ataupun sebagai seorang juragan, bayarkanlah gaji atau upah seseorang itu tepat sesuai dengan kesepakatan yang ada. Jangan sampai telat dan jangan membuat mereka kesal atau jengkel karena upahnya belum dibayarkan. Nah, kita harusnya menyadari bahwa pekerja atau bawahan itu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perusahaan. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa bayarlah upah para pegawai itu sebelum keringatnya kering. Ya. Sebaliknya, pegawai pun harus memahami harus ada timbal balik. Bukan hanya menuntut haknya saja, tetapi dalam melaksanakan kewajiban harus betul-betul dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Insya Allah dengan cara seperti itu hubungan antara pegawai dan pemilik perusahaan atau juragan lancar dan harmonis serta akan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Para hadirin sekalian yang berbahagia, untuk menutup ceramah hari ini atau kajian hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa yang kita sampaikan hari ini akan meningkatkan kualitas hidup kita sebagai seorang mukmin yang bertakwa. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan Engkau menguatkan hubungan kami denganmu dengan cara tetap melaksanakan ibadah. Dan mudah-mudahan Engkau menguatkan hubungan silaturahmi di antara kami dengan tetap melaksanakan muamalah yang sebaik-baiknya. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan Engkau menjadikan antara kami saling menghargai sehingga kehidupan kami berada dalam ketenteraman dan dijauhkan dari sikap saling sengketa dan permusuhan. Baiklah para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Demikian tadi kajian dengan tema memelihara dua hubungan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, yaitu kita harus tetap bertasamuh tatkala menjual, kemudian tasamuh ketika membeli, tasamuh ketika menagih,